Hidup korban. Jangan diam. Lawan. Kurang keras deh. Katanya udah nonton Dirty Vote semua. Jangan kita dicampuri oleh dirty minds. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan. Keren. Makasih teman-teman. Siapa di sini yang lagi agak-agak sedih? Banyak ya? Oke, tapi sedihnya sebentar aja ya teman-teman. Sebentar aja. Saya paham situasi kita beda-beda, jadi kalau habis ini mau cerita-cerita, ayo cerita bareng-bareng. Situasi kita beda-beda, keberanian kita beda-beda, ketakutan kita beda-beda. Tapi teman-teman saya mau bilang, sebenarnya kan hasil sejauh ini yang kita miliki, itu kan sudah bisa diprediksi ya. Teman-teman sedih tapi nggak kaget kan? Kalau hari ini angkanya nggak seperti itu, justru berarti Dirty Vote salah. Justru karena kita sudah lihat hasilnya seperti yang sekarang, itu membuktikan bahwa memang kecurangannya itu bukan sekedar di TPS ini ada 10 orang, di TPS sana ada 100 orang, bukan. Tapi ini ada sesuatu kecurangan atau potensi kecurangan. Soalnya tim kuasa hukum saya galak, katanya hati-hati ngomongnya, soalnya udah banyak laporan. Dugaan kecurangan itu semuanya sebenarnya sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi kalau misalnya dibacanya pakai angka, ya nggak kena. Saya pengen ngajak teman-teman yang lagi sedih untuk bangkit lagi dengan cara memikirkan bahwa demokrasi itu bukan kuantitas. Demokrasi itu bukan angka teman-teman. Mau 52 kek, mau 70% kek. Demokrasi itu bukan angka, jangan dikecilkan jadi angka. Quick count, karena saya dosen, saya percaya metodologi. Quick count benar secara metodologis. Tapi angka tidak bisa bercerita tentang bagaimana angka itu bisa sampai di situ. Angka tidak bisa bercerita apakah ada kesalahan input, apakah ada perintah kepada orang-orang yang punya wewenang untuk mencobloskan kertas suara, dan angka juga tidak bisa bercerita, nggak bisa secara metodologis memang begitu, nggak bisa bercerita apakah ada suruhan-suruhan yang membuat angka-angka yang mungkin teman-teman tadi malam begadang nongkrongin TPS masing-masing tapi hasilnya beda. Metodologi quick count bahkan nanti penghitungan sampai di sirekapnya KPU nggak bisa menangkap cerita itu. Satu-satunya cara adalah dengan mengakumulasi semua cerita kita tentang kecurangan yang tidak bisa ditangkap dengan angka. Itu saya ingin kita semua pertama-tama di sini dulu menghapus kesedihan kita dengan hujan, rinai pambasuh luko. Nah, saya ingin ngajak teman-teman untuk membasuh luka kita bukan hanya dengan hujan, tapi dengan membongkar pikiran kita tentang apa itu hasil quick count, tentang apa itu demokrasi. Demokrasi bukan angka. Demokrasi adalah pada saat suara kita, warga, itu benar-benar dihitung. Diperhitungkan, bukan cuma dihitung seperti dengan kalkulator, tapi diperhitungkan, didengar. Itu satu, saya pengen ngajak teman-teman membasuh luka itu dengan bongkar cara pandang itu. Demokrasi itu harus substantif. Bagaimana yang substantif? Yang tidak hanya pemilunya terlaksana terus ada pemenangnya adalah, bukan itu. Tapi demokrasi yang betul-betul membuat suara warga itu berharga. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat suara kita berharga? Kalau ternyata sekarang kami bikin film Dirty Vote langsung ada yang melaporkan. Lucu ya? Kita ketawain aja deh. Ya ampun, di medsos saya kalau teman-teman baca, ya kalau saya sih saya ketawain aja. Tapi saya pengen bilang sama teman-teman, yuk kita berani rame-rame. Jangan takut teman-teman. Kalau kita takut, mereka senang karena itu tujuan mereka. Apalagi teman-teman yang perempuan, kita bareng-bareng
perempuan seringkali dianggap sebagai the weakest link. Dengan sengaja saya lebih diserang daripada 3 tokoh lainnya yang laki-laki, karena dianggapnya saya akan mudah untuk takut. Tapi kita buktikan, perempuan itu pemberani. Nggak ada kamusnya perempuan penakut. Siapa yang berani melahirkan dengan rasa sakit yang demikian hebat kalau bukan perempuan? Siapa yang tiap bulan kesakitan, tapi ya udahlah nggak usah dimasalahkan. Siapa kalau bukan perempuan? Kita buktikan perempuan yang melawan adalah perempuan yang hebat. Perempuan yang punya akal sehat. Jadi jangan takut teman-teman, kita bareng-bareng kok. Itu satu tuh, kita bongkar cara pandang itu. Demokrasi bukan angka. Yang kedua, saya pengen ngajak teman-teman mikirin lagi. Berapa seringnya kita digiring seperti kemarin, terutama nih teman-teman yang pemilih pemula, yang Gen Z dan millennials, yang dikasih beban berat sekali. Kamu harus milih loh, masa depan bangsa ada di tanganmu. Apalagi tuh, kalian generasi emas segala macam. Udah nih milih, udah ada hasilnya. Kita nggak tahu tadi kan angka atau beneran kualitas tuh. Tapi setelah itu memangnya suara kita bakal didengar sama mereka? Ingat nggak 2019? Cuma berapa bulan setelah nyoblos kok, September 2019, ribuan orang yang demonstrasi, 5 orang yang meninggal dunia. KPK-nya tetap dibunuh nggak? Tetap dibunuh. Sampai sekarang malah KPK jadi alat politik. Jadi suara kita didengar nggak? Kita di sini, Bu Sumarsi, semuanya yang ada di sini, teman-teman yang mau organisir, ratusan kali ada di sini, didengar nggak? Nggak didengar teman-teman. Jadi pertanyaannya partisipasi politik itu apa? Kita udah dicekokin, barangkali saya juga bersalah sebagai dosen. Tapi makanya saya pengen membasuh rasa bersalah itu dengan ngajak teman-teman untuk mikirin. Bongkar cara pandang tentang partisipasi politik. Partisipasi politik itu ini. Partisipasi politik adalah teman-teman semua yang kumpul di sini. Partisipasi politik bukan sekedar pencoblosan. Partisipasi politik adalah kritis dan melawan pikiran-pikiran yang salah. Itu namanya partisipasi politik. Tiap hari, tiap minggu kayak sekarang. Bukan 5 tahunan. Kita bongkar cara itu dan itulah kita akan menunjukkan bahwa muda adalah melawan. Muda bukan memanfaatkan kekuasaan orang tua. Muda bukan memanfaatkan jabatan paman. Muda adalah teman-teman yang ada di sini yang melawan. Anak muda yang gak melawan kemapanan, buat saya bukan orang muda, itu orang jadul. Tapi orang-orang yang udah seumuran saya, tapi melawan kemapanan, itu anak muda. Kita bongkar itu. Oke teman-teman, kita basuh luka kita dengan semangat baru, kita konsolidasikan bareng-bareng gerakan kita bentuk perlawanan warga seperti yang teman-teman sekarang lakukan. Bukan 5 tahunan. Pemilu itu cuma udah selesai, udahlah kita move on, kita terus memperjuangkan hak. Itu namanya warga. Oke? Hidup korban. Jangan diam. Oke, makasih. Hidup korban. Jangan diam. Peringatan, peringatan, peringatan. Annus Horribilis akan tiba kawan-kawan. Tahun-tahun mencekam di tahun ini akan kembali lahir. 2024 adalah tahun yang akan mencekam. Sudah lebih dari 800 kali teman-teman berkumpul di tempat yang sama. Bukanlah event 5 tahunan. Karena banyak sebagian masyarakat yang menduga apa yang kita lakukan adalah event 5 tahunan. Agenda kita tidak senajis pemilu kawan-kawan. Di sini kita mencoba untuk memberikan harapan. Memberikan nyawa-nyawa terhadap sesuatu yang hakiki bagi manusia. Sudah tidak ada waktu lagi kawan-kawan. Jika kita hanya diam,
Jika kita hanya takut dan terberangus kawan-kawan. Tahun yang mencekam akan dihadapi dengan penuh perlawanan. Di tengah rintik hujan, teman-teman masih mau untuk melakukan aksi kamisan di hadapan Istana Negara, walaupun saya yakin mereka yang ada di Istana Negara tidak menggubris apa yang kita suarakan. Aksi kamisan tidaklah sehina pemilu, meskipun ya pemilu dianggap sebagai pesta demokrasi. Tapi disinilah sore hari ini adalah wujud pesta demokrasi yang paling nyata. Terakhir kawan-kawan, sudah tidak ada waktunya bagi kita untuk saling mencurigai. Sudah tidak ada lagi waktu buat kita untuk saling terpecah belah. Mulai hari ini kawan-kawan, musuh dari masa lalu telah lahir kembali. Menyeret era reformasi kembali ke 25 tahun yang lalu. Apakah kita akan diam kawan-kawan? Apakah kita akan diam kawan-kawan? Saya tunggu komitmen kalian. Komitmen kita bersama. Dan harapannya, apa yang diperjuangkan oleh Ibu Sumarsih, apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan, bisa menjadi bahan bakar semangat untuk menghadapi musuh bersama yang telah lahir dari kuburan 25 tahun silam. Hidup korban! Jangan diam! Sekian, terima kasih.